Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin para pemirsa An-Nabawi TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki separuh yang kedua dari bulan Ramadan. Sudah memasuki hari yang ke-16 dari bulan Ramadan 1441 Hijriah. Tanggal yang ke-16 itu biasa ditandai dalam malamnya, sejak semalam dalam witir-witir kita sudah disunnahkan untuk melakukan kunut sunnah dalam rakaat terakhir salat witir pada separuh yang kedua atau mulai malam 16 bulan Ramadan dalam madhab Syafi'i. Di daerah kita, sebagian daerah juga datangnya malam 16 itu dirayakan di sebagian daerah dengan membuat ketupat, sehingga terkenal dengan istilah ketupat kunut. Di hari yang ke-16 ini, kita akan membahas tentang salah satu bagian dari zakat mal, yaitu zakat urudit tijarah, zakat perdagangan. Perdagangan adalah salah satu bagian dari pekerjaan manusia yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya, "Qila ya Rasulullah, mahya atyabul kasbi, ayul kasbi atyabu?" Apa pekerjaan yang paling baik? Nabi menjawab, amalun rajuli biyadihi, pekerjaan seseorang menggunakan tangannya, wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap transaksi jual beli yang diberkahi. Maka kita lihat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang merupakan seorang pedagang. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri juga merupakan seorang pedagang. Nabi adalah pedagang, istrinya Khadijah juga pedagang, sahabat-sahabatnya juga pedagang. Abu Bakar As-Siddiq adalah pedagang sukses, Utsman bin Affan juga pedagang, Abdurrahman bin Auf juga pedagang. Termasuk ada salah satu sahabat yang didoakan keberkahan dagangnya oleh Nabi, yang kemarin kita bahas, adalah sahabat yang dititipi Nabi untuk membeli seekor kambing, yaitu yang bernama Urwah Al-Bariki. Urwah ini didoakan oleh Nabi, berkah dagangnya sampai dikatakan, seandainya Urwah dagang debu, pasti debunya akan laku dan akan berkah dalam perdagangannya. Dalam perdagangan, hasil yang didapat atau kekayaan yang didapat juga wajib dizakati kalau sudah mencapai nisabnya. Kalau sudah mencapai haulnya. Yang dimaksud dengan haul adalah dagangnya sudah melewati masa 1 tahun, sekali lagi 1 tahun Hijriah. 1 tahun Hijriah adalah bilangan hari yang jumlahnya dalam setahun 354 sampai 355 hari, ada selisih 11 hari dengan tahun Masehi, di mana tahun Masehi dalam setahunnya ada bilangan 365 sampai 366 hari. Jadi syaratnya adalah bahwa harta dagangannya sudah melewati masa 1 tahun Hijriyah, dan yang kedua
adalah sudah mencapai nisabnya. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama berapa nisab harta dagangan. Kebanyakan menyatakan bahwa nisab harta dagangan adalah sama dengan nisab emas atau disetarakan dengan nisab emas, yaitu nilai 20 dinar atau kira-kira nilai emas seberat 85 gram. Ada pula yang menyatakan bahwa nisab perdagangan adalah sama dengan perak, yaitu kira-kira 200 dirham atau kira-kira nilai perak sebesar 595 gram. Bagaimana cara menghitung zakat perdagangan? Cara menghitung zakat perdagangan adalah dengan menghitung aset lancar kita. Apa yang dimaksud dengan aset lancar kita? Aset lancar adalah uang cash yang ada pada kita, piutang, uang kita yang dihutang oleh orang lain dari bisnis itu, piutang yang mungkin untuk dikembalikan, ditambah juga dengan total nilai barang dagangan yang ada pada kita, lalu kemudian dikurangi dengan pengeluaran, misalnya biaya sewa tempat, misalnya biaya gaji karyawan, atau misalnya biaya pajak dan biaya lain-lainnya, lalu nanti hasilnya kita kali 2,5%, itu adalah nilai yang wajib dizakati. Jadi pertama kita perlu tahu dulu berapa nilai nisab emas. Misalnya emas seharga lagi sedang naik ini, misalnya kita anggap emas misalnya saja 900.000. Kemarin hampir 1 juta. Anggap saja misalnya 1 juta. Jadi kita sepakati dulu misalnya nisab emas 1 juta, maka nilai nisab emas itu kalau harga emas 1 gram 1 juta, maka nilai nisab emas adalah setara dengan 85 juta. Yang kedua, kita akan menghitung sejak kapan kita berdagang. Ya, ada kesalahpahaman ya, yang sudah menjadi tradisi bahwa orang akan menzakat mal hartanya pada saat bulan Ramadan. Ya sebetulnya enggak salah, orang zakat tuh enggak salah. Tapi waktu setahun itu mestinya tidak dihitung setahunnya pada Ramadan, tidak. Tapi waktu setahun itu dihitung sejak kapan kita mulai berdagang, sejak kapan kita misalnya membuka toko, sejak kapan kita melakukan aktivitas perdagangan. Misalnya, saya berdagang mulai tanggal berapa? Misalnya hitung Masehinya. Kalau mau gampang hitung Masehi, karena nggak banyak orang yang tahu hitungan Hijriah sekarang. Saya mulai dagang tanggal 20 Agustus tahun 2019. Kapankah dihitung 1 tahun? Dihitung 1 tahun bukan 20 Agustus tahun 2020, tapi akan dihitung dengan tahun Hijriah, di mana selisihnya adalah 11 hari. Jadi kalau kita mulai dagang pada tanggal 20 Agustus 2019, maka tepat mencapai 1 tahun Hijriah, kurangi 11, kira-kira di tanggal 9 Agustus tahun 2020. Jadi kalau sudah tanggal 9, berarti sudah setahun Hijriah dan sudah wajib dizakati. Kemudian kita akan menghitung nilai aset kita. Ya, jadi tutup buku dulu, hitung kemudian barang yang ada di toko nilainya ada berapa? Hitung dulu semua. Barang yang ada di toko misalnya nilainya ada kira-kira 100 juta misalnya. Kemudian hitung apakah kita punya piutang. Apakah pernah
ada orang yang berhutang pada kita, yang kira-kira hutangnya sebentar lagi jatuh tempo, atau hutangnya kira-kira mudah untuk dikembalikan. Oh, ada piutangnya. Ada piutangnya berapa? Ada piutangnya misalnya 40 juta. Nah, 140. Berapa cash, uang, pemasukan dari dagang? Tadi kita baru ngitung piutang, dan kita baru ngitung misalnya adalah tadi baru hutang, baru piutang, dan baru pada nilai total aset dagangan kita, cashnya berapa? Anggap misalnya cashnya ada 60 juta. Maka berarti aset kita semua berjumlah ada 200 juta. Dikurangi dengan kewajiban-kewajiban atau tanggungan-tanggungan. Gaji karyawan misalnya dalam setahun berapa, kurangi misalnya 20 juta gaji karyawan. Biaya sewa kios atau toko berapa? Misalnya 30 juta, berarti sudah 150 juta sisanya. Kurangi apalagi misalnya bayar pajak, air, listrik, kebersihan, keamanan, dan yang lain-lain. Misalnya anggap 20 juta, maka kira-kira ada 130 juta. Nah, maka 130 juta ini sudah melebihi nisab. Tadi kita katakan nisabnya adalah 85 juta. Jadi kalau aset kita dikurangi pengeluaran masih lebih dari nisab, maka masih wajib dizakati 2,5%-nya. Tadi 130 juta, kita cari 2,5%-nya berapa? Anggap dari 100, 2,5%-nya berarti 2,5 juta. 30 juta, 2,5%-nya berapa? Kalau 10 juta berarti 2,5%-nya adalah 250.000, kita kali 3, 750.000. Jadi kira-kira dari angka 130 juta, maka apa? Maka yang wajib dizakati adalah kira-kira 3.250.000 atau sebesar 2,5% dari nilai total aset diambil pengeluaran. Jadi cara menghitung zakat perdagangan adalah seperti itu. Nilai total aset lancar kita dikurangi tanggungan, lalu kemudian dikali 2,5%, itulah nilai zakat perdagangan kita. Tentunya sesudah kita pastikan bahwa semuanya melebihi dari nisab. Nisab zakat perdagangan adalah kebanyakan ulama menyamakan dengan nisab zakat emas, yaitu sebesar harga 85 gram emas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.